Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Ini M0488 Prodi Sistem Informasi PJJ UT Bandung. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pemrograman berbasis web di tugas 2. Baik, di sini kita diperintahkan pada soalnya untuk melanjutkan dari tugas yang kemarin sebenarnya, tapi di sini menggunakan Vue.js dengan menambah beberapa fitur dan fungsi. Oke, langsung saja kita ke penugasannya langsung. Kode mata kuliah, kode judul, kategori mata kuliah, kategori UT daerah, UJ, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, quantity, jumlah stok safety, bahan ajar safety, status, HTML. Oke, ada kode judul, kategori, UJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan, dan edit. Terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Oke, di sini ada fitur di stok. Ini ada hapus, menghapus. Oke, selanjutnya untuk terdapat fitur untuk melakukan filter store data berdasarkan menggunakan checkbox. Oke, ada filter data. Oke, selanjutnya terdapat stok di daerah dan kategori mata kuliah PJJ list. Oke, berdasar UT daerah, PJJ. Oke, di sini ada. Sudah, lalu terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity dari jumlah safety stok untuk menjadi 0 di order bahan ajar. Oke, ada di sini ada. Oke, di sini ada statusnya. Selanjutnya fitur filter dapat di set ulang reset. Oke, di reset ada, kita coba contohkan ke sini. Reset. Oke, bisa. Terapkan fitur view recompose kembali. Oke, ini recompose kembali. Dan untuk implementasi UT daerah baru muncul kategori mata kuliah. Oke, benar. Sudah ada semua. Selanjutnya menampilkan status dari stok bahan ajar. Safety stock, oke, berwarna hijau. Oke. Di sini posisi aman kita ubah jadi tidak menipis. Oke, jadi hijau. Terlalu yang kuning aja. Yang kuning kita buat jadi aman. Lebih dari 10. Oke, simpan. Oke, jadi aman. Kita ubah jadi 100, 1000 saja. Oke, aman. Selanjutnya menipis. Oke, kita buat menipis, ini yang aman. Oke, menipis. Sekarang menipis. Buat status kosong berwarna 0. Oke, merah. Oke, kita buat jadi 0. Oke, jadi merah, kosong, 0. Oke, selanjutnya ada kesan bahaya. Oke, nah, dapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar melalui formulir kecil. Oke, kita akan coba data bahan ajar. Namanya MKWI 9870. Judulnya buku panduan. Oke, kategorinya kita pilih mata wajib. Jakarta, lokasi rak 90, harga 70.000. Jumlahnya 60. Catatan tidak ada. Oke, simpan. Ditambahkan. Oke, sudah tertambahkan buku panduan. Selanjutnya tracking daily field order. Oke, halaman tracking order. Oke, ada tracking pengiriman. Di sini tracking DO-nya ada. Selanjutnya terdapat fitur menambahkan input daily order. Yang berikut adalah data penuh terdiri dari DO atau belajar sekian nomor, misalnya data awal. Selanjutnya tracking atau menjadi DO selanjutnya. Oke, berarti ini sudah. Selanjutnya jadi segini. Dan sekarang jadi 001 dan selanjutnya jadi 002 karena kita akan membuat lagi otomatis. Sekarang ini sistem manual, nama, ekspedisi, JNE, dan paket akan berubah. Data paket di select, paket muncul, tanggal kirim, date, isi manual, harga, dan objek harga. Oke, kita isi nama,
NIM 99, NIM-nya nama kita, scan saja, ekspedisi pilih reguler, pilih pakan paket UPS, dan tanggalnya pilih hari ini saja. Oke, muncul harga dengan nomor DO baru, oke, dengan nomor DO yang otomatis nomor 2. Sekarang nomor ini jadi nomor 3 untuk isi selanjutnya. Oke, satu ditambahkan. Selanjutnya ke bagian struktur folder. Di sini, oke, pada soal sama, oke, ini pada kita. Berikut, sekarang kita akan menjelaskan ke presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, NIM 0488 Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik tadi saya pada praktikum tadi. Di sini saya akan menjelaskan pertama di struktur proyek. Saya memastikan setiap file sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing agar kode mudah dipahami dan dipelihara. Untuk di halaman HTML ada 4 file: login HTML sebagai pintu masuk sistem dan dashboard HTML sebagai pusat navigasi setelah login, stok HTML untuk manajemen stok, bahan ajar, dan tracking HTML untuk tracking delivery order. Dan untuk JavaScript, saya pisah menjadi 5 file: data.js menyimpan data pengguna untuk autentikasi dan data tracking untuk data tracking. Untuk data tracking lama, data bahan ajar JS menyimpan seluruh data dummy view termasuk UPJJ list, kategori list, pengiriman list, paket, stok, dan tracking script JS menangani logika vanilla JS untuk login dan dashboard. Kemudian di stok app.js dan tracking app.js masing-masing berisi view instance untuk khusus untuk halaman stok dan tracking. Terkait pemisahan ini sangat penting karena setiap halaman view punya instance dan sendiri yang independen. Untuk urutan pemuatan script juga harus benar, di view CDN dimuat lebih dulu, kemudian file data baru di file app-nya. Kurang lebih seperti ini. Untuk di kedua, di data binding directive musdash untuk menampilkan data teks dari setiap item stok ke dalam kolom table, saya menggunakan musdash syntax untuk double curly brace. Di sini view secara otomatis dan reaktif mengganti ekspresi ini dengan nilai aktual dari data. Jadi ketika data berubah, tampilan tabel langsung ikut berubah tanpa perlu manipulasi DOM manual sama sekali. Kodenya seperti ini. Di HTML untuk kolom catatan data di data bahan ajar JS sengaja menyimpan string yang mengandung tag HTML seperti IEM, strong, U, dan I. Kalau saya tampilkan dengan mustaj biasa, tag HTML-nya akan muncul sebagai teks mentah di browser. Maka dari itu saya menggunakan directive v HTML agar tag HTML-nya dirender dengan benar dan tampilnya sesuai yang diharapkan. Untuk kode td via HTML, pencatatan HTML di sini kita menggunakan selanjutnya v-for untuk merender seluruh daftar bahan ajar secara dinamis ke dalam baris-baris tabel. Saya menggunakan directive v-for pada elemen tr. Sumber datanya bukan array stok mentah, melainkan filter data yang merupakan computed property, sehingga tabel otomatis memperbarui dirinya sendiri setiap kali file filter atau sort berubah. Dan atribut key di sini diisi dengan item code agar view dapat melacak setiap baris secara efisien saat data berubah. Di tracking HTML, tracking list adalah objek bukan array, sehingga saya menggunakan sintaks 2 parameter v-for item untuk nilai dan key untuk nama propertinya, di mana key adalah nomor DO yang sekaligus menjadi identifier unik setiap baris. Selanjutnya v-bind. Untuk one way data binding, saya menggunakan v-bind untuk shorthand 2. Contoh pertama adalah binding class. Pada kolom status, nilainya diambil dari metode status class yang mengembalikan nama kelas CSS berbeda tergantung kondisi stok. Dan hasilnya, warna teks di kolom status berubah otomatis tanpa logika DOM manual. Contoh kedua, disable. Pada drop-down kategori drop-down ini sengaja saya nonaktifkan selama UPJJ belum dipilih karena daftar kategori yang muncul bergantung pada UPJJ yang aktif.
Ini adalah implementasi dari dependent option yang disyaratkan soal. Dan untuk vModel, untuk two-way data binding, saya menggunakan vModel di semua elemen interaktif. Di halaman stok 4, vModel digunakan untuk filter select OPJJ, select kategori, sort by, dan eSafety. Setiap perubahan yang pengguna lakukan di dropdown atau checkbox langsung tersimpan ke state view dan memicu komputer filter data untuk menghitung ulang. Untuk di halaman tracking, vModel digunakan pada seluruh file from DO. New DO dideklarasikan sebagai objek reaktif di data, sehingga setiap karakter yang diketikkan pengguna langsung tersimpan ke properti yang sesuai tanpa perlu event handler tambahan. Dan selanjutnya di conditional, status tag dan status class. Untuk menampilkan status stok secara kondisional, saya menggunakan dua metode status tag yang menentukan teks yang ditampilkan dan status class yang menentukan kelas CSS warnanya. Kedua metode ini menggunakan if dan else. Kalau quantity sama dengan 0, maka statusnya kosong dengan kelas danger yang berwarna merah. Kalau quantity lebih kecil dari safety, maka statusnya menipis dengan kelas warning yang berwarna kuning. Selain itu, statusnya aman dengan kelas sukses yang berwarna hijau. Untuk vif pada detail paket di tracking HTML, saya menggunakan vif untuk menampilkan detail isi paket secara kondisional. Kondisinya adalah selected paket, sebuah computed property yang mengembalikan objek paket jika pengguna sudah memilih paket, atau undefined jika belum. Jadi, di detail paket ini benar-benar tidak dirender ke DOM selama paket belum dipilih. Karena berbeda dengan pisau yang hanya menyembunyikan elemen lewat CSS, saya memilih vif di sini karena elemen tidak relevan sampai ada pilihan aktif. Untuk computed methods, kategori list filter, computer property pertama adalah kategori list filter. Fungsinya menghasilkan daftar kategori unik yang muncul di OPJJ sedang dipilih. Jika selected OPJJ masih kosong, komputer ini langsung mengembalikan array kosong, sehingga dropdown kategori tidak punya pilihan apapun. Dan OPJJ jika sudah dipilih, komputer memfilter array stok berdasarkan OPJJ yang cocok, mengambil properti kategori setiap item, lalu menghilangkan duplikat menggunakan set. Inilah yang mengimplementasikan dependent option. Kategori baru tampil setelah OPJJ dipilih. Dan untuk filter data, computed property kedua adalah filter data, yaitu sumber data utama untuk v-for di tabel. Logikanya berlapis. Pertama, split array stok ke variabel baru agar tidak merubah data asli. Kemudian filter berdasarkan selected OPJJ tidak kosong, lalu filter lagi berdasarkan selected kategori. Lalu jika checkbox if safety aktif, maka hanya tampilan item dengan quantity lebih kecil atau sama dengan safety atau quantity sama dengan 0. Dan terakhir, dilakukan sorting berdasarkan sort by. Keunggulan komputer di sini adalah caching view hanya menghitung ulang filter data ketika salah satu dispensasinya berubah, tidak setiap kali halaman dirender ulang. Untuk selected paket dan next nomor DO di tracking FJS terdapat dua komputer tambahan selected paket, mencari objek paket dari paket list yang kodenya cocok dengan new DO paket menggunakan array find. Hasilnya digunakan oleh VF HTML dan oleh Watcher untuk autofill harga. Dan next nomor DO mengambil tahun berjalan, menghitung jumlah data di tracking list menggunakan objek key, lalu memformat angkanya dengan page star 4 digit dengan prefix DO, sehingga hasilnya seperti DO 2025-0003. Untuk metode reset filter, mereset semua state filter ke kondisi awal cukup dengan mengembalikan setiap propertinya ke nilai kosong atau false. Metode edit item menggunakan objek assign untuk mengupdate properti item secara in-phase view, mendeteksi perubahan dan tabel langsung diperbarui tanpa perlu replace seluruh array. Dan untuk metode delete item menggunakan filter untuk menghasilkan array baru tanpa item yang dihapus, lalu mengassign
pindahnya ke T-stock. Penggantian referensi array ini dideteksi view sebagai perubahan reaktif. Dan kelima di watcher 1 selected packet. Watcher pertama di tracking app.js dan memantau computed selected packet. Setiap kali pengguna memilih atau mengganti paket di dropdown, watcher ini langsung mengisi new DO total dengan harga paket yang baru. Jika paket dihapus, pilihannya total di reset ke 0. Alasan saya menggunakan watcher dan bukan computed untuk ini adalah karena saya perlu side effect, yaitu mengubah data lain new DO total. Computed stock tidak boleh memiliki side effect sehingga watcher adalah pilihan yang tepat. Dan untuk watcher 2 selected OPJJ, watcher kedua di stock app.js memantau selected OPJJ. Setiap kali pengguna mengambil pilihan OPJJ, watcher ini otomatis mereset select kategori ke string kosong. Ini penting agar pilihan kategori lama tidak tersisa ketika pengguna berpindah ke OPJJ yang berbeda. Menjaga konsistensi dependent option yang sudah dibangun computed category list filtered. Dan untuk keenam di formulir dan validasi, form tambah stok. Form tambah bahan ajar di stok HTML diimplementasikan menggunakan suite roller 2 dengan HTML custom yang dipanggil dari metode open-add-modal. Pendekatan ini dipilih agar form muncul sebagai modal yang tidak mengganggu tampilan tabel utama. Dalam modal disediakan input untuk kode dan judul, 2 dropdown untuk kategori dan OPJJ diisi pragmatic dari kategori list dan OPJJ list, input number untuk harga dan jumlah, serta text area untuk catatan. Setelah pengguna mengklik simpan, free convert mengambil semua nilai dari elemen DOM suite roller sebelum modal ditutup. Validasi dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, memeriksa apakah kode dan judul sudah diisi. Jika kosong, muncul pop-up error. Keduanya memeriksa duplikat kode menggunakan array sum. Jika kode sudah ada di array stock, maka muncul pop-up error berbeda. Jika semua validasi lolos, data ditambahkan ke T-stock dengan push dan tabel langsung memperbarui dunia karena pure reaktif. Untuk form tracking DO, form DO di tracking HTML menggunakan elemen HTML natif yang terikat langsung ke view melalui vModel. Field nomor DO dibuat disable karena nilainya diisi otomatis dari computed next nomor DO saat di hook mounted dipanggil pengguna. Tidak perlu dan tidak bisa mengisinya manual. Dan pada dropdown ekspedisi menampilkan pilihan dari pengiriman list, dan dropdown paket menampilkan kode nama dari paket list menggunakan v4. Setelah paket dipilih, detail isi paket dan total harga muncul otomatis di bawah dropdown. Dan untuk validasinya, di sini validasi di metode submit DO memeriksa 4 file wajib, name, nama, ekspedisi, dan paket. Jika ada yang kosong, suite error warning muncul dan proses berhenti. Jika valid, nomor DO dari nomor next nomor DO assign ke new DO nomor DO. Objek data baru dibuat dan ditambahkan ke tracking list menggunakan bracket notion dengan key nomor DO, dan tabel daftar tracking langsung bertambah baris baru secara reaktif. Dan untuk di kreativitas UI yang saya gunakan di sini untuk antarmuka saya menggunakan tema dark purple gradient atau ungu neon yang konsisten di seluruh halaman dengan warna 9D4EDD kodenya. Untuk aksen ungu gelap dan hingga ungu semiterang untuk background. Konsistensi visual ini memberikan identitas yang kuat pada aplikasi, dan halaman login dirancang minimalis dengan form terpusat. Validasi login menggunakan suite error 2 memberikan feedback yang jauh informatif dibanding alert di bawaan browser. Muncul pop-up sukses dengan nama pengguna atau pop-up error jika kredensial salah. Dan dashboard halaman menampilkan greeting dinamis berdasarkan jam yang dihitung di script.js. Selamat pagi sebelum pukul 11, selamat siang sebelum pukul 15, dan selamat sore sebelum pukul 19, dan selamat malam setelahnya. Diikuti nama pengguna yang diambil dari local storage. Untuk di halaman stok, kolom status langsung terbaca secara visual tanpa penjelasan tambahan karena menggunakan warna semantis. Merah untuk kosong, kuning untuk menipis, hijau untuk aman. Filter kontainer didesain dengan background transparan dan border ungu tipis memisahkannya secara visual dari tabel. Tabel dan detail paket muncul dengan animasi fade in dari CSS keyframe sehingga transisinya halus. Seluruh tampilan responsif menggunakan media query untuk layar mobile.
Penutup dari saya, demikian penjelasan tugas praktik 2 saya. Di sini saya mengimplementasikan struktur proyek Vue.js dengan modular, berbagai direktif untuk menampilkan dan mengolah data, kondisional untuk status stok dan detail paket, compute dari properti dengan caching untuk filtering dan sorting, watcher untuk autofill harga, dan reset dependent option, serta formulir dengan validasi informatif di kedua halaman utama. Semoga penjelasan ini cukup jelas, dan jika ada yang salah, saya menerima revisi, dan kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.